Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara. Pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya
menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa mengalami kebaikan Tuhan, amin. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Dan orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, amin. Biarlah pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik. Kita mau naikkan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kami mau naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami mau naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu karena Engkau mengasihi setiap kami. Bersama-sama ku naikkan syukurku bagimu Tuhan. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini. Sekali lagi katakan, takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Baik itu di dalam setiap keluarga demi keluarga. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami naikkan syukur, kami bawa korban syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik, kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik. Kami bawa pujian kami bagi-Mu, penyembahan kami bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh, setiap kami, keluarga-keluarga yang ada, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu kasih-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang Kau limpah-limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami muliakan selama-lamanya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, Kau sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Thank you Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
Bakaralabaya Shanda, Hirabakaralabaya Shankarararara, Hiyalalabaya So. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Kami rindu Engkau. Oh, ya ralabaya syangkaralabaralabara. Biarlah bersama-sama dengan satu hati, dimanapun setiap kita berada saat ini, kita mau angkat pujian kita yang terbaik, kita mau angkat penyembahan kita yang terbaik. Mari sama-sama katakan, Kau sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Engkau sungguh indah Tuhan. Kami percaya saat kami naikkan pujian kami, saat kami naikkan penyembahan kami, Engkau Allah yang bertata di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang hadir di dalam setiap keluarga-keluarga. Engkau Allah yang hadir bahkan atas bangsa ini, atas kota ini Tuhan. Syaralabaralabaya syanda, hirabakaralabaya so. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadikan setiap kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenangnya Tuhan. Dan kami mau bersama-sama, kami mau katakan ya Tuhan, kami yakin Engkau hadir dan ada kemenangan terjadi bagi setiap kami. Ada kemenangan terjadi bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap ya Tuhan, apapun yang kami alami. Tuhan, Engkaulah yang menjadi pokok pujian kami. Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di
sebentar Tuhan. Kami tahu Tuhan bagian kami adalah kami mau buka hati. Kami mau dengar apa yang Tuhan katakan saat ini. Roh Kudus, Engkau yang berbicara bagi setiap kami saat ini. Roh Kudus, Engkau yang berbicara bagi setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Bukan hanya membuat kami mengerti, tetapi Roh Kudus yang akan membuat setiap kami untuk kami melakukan apa yang Kau katakan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali kita bisa bersama-sama ibadah secara online. Ya mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kalau kembali kami masih boleh bersama-sama ibadah walaupun secara online. Tapi kami tahu hadirat-Mu Tuhan tetap sama karena Engkau Allah tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, urapi kami semua ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami, membangkitkan kami dan berikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Bapa, urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu di hari ini Tuhan. Kuduskan apa yang hamba sampaikan dan semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, biar pada hari ini kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya semuanya baik. Amin. Karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang menyertai kita senantiasa, dan Allah yang bersama dengan kita. Dan pasti kebaikan kita akan terima. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita masuk di bulan Juni ini. Dan tema yang Tuhan berikan untuk setiap kita, Jemaat GBI Prayer, yaitu hanya Dialah. Hanya Tuhanlah. Bapak Ibu, ini yang tema Tuhan berikan untuk setiap kita. Untuk setiap kita menjadikan hanya Dia satu-satunya. Hanya Tuhan satu-satunya. Amin. Mazmur 62 ayat ke-7 firman Tuhan berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur Daud berkata Bapak Ibu, dikatakan di sini, hanya Dialah, hanya Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan ini menjadi tema khotbah saya Bapak Ibu, hanya Dialah gunung batuku dan kota bentengku. Hanya Dialah siapa? Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mazmur Daud pasal 62 ini Bapak Ibu menceritakan ya bagaimana Daud dalam kondisi dalam pelariannya. Ya saya percaya kondisi Daud gak baik. Kenapa? Dia melarikan diri. Kenapa? Sebab anaknya Absalom ingin merebut tatanya. Dia terpaksa harus menyingkir dari ya kerajaannya Bapak Ibu. Dan saya percaya pasti hati Daud sedih karena anaknya yang dikasihinya ingin merebut tata kerajaannya. Kalau kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu punya anak dan anak kita memberontak atau anak kita kurang ajar, pasti kita akan sedih. Dan ini yang Daud alami dari Mazmur 62 ini. Kondisi Daud dalam pelariannya. Tapi ayat ke-7 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Daud berkata, hanya Dialah gunung batuku, hanya Dialah kota bentengku. Gunung batu tentang namanya kekuatan. Kota benteng tentang namanya perlindungan. Daud mengandalkan, Daud percaya Tuhanlah satu-satunya sebagai kekuatannya. Tuhanlah satu-satu sebagai perlindungannya Bapak Ibu. Dan ini yang Tuhan mau dari setiap kita anak-anaknya. Umat-umat Tuhan untuk menjadikan Dialah satu-satunya. Dialah Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita, sebagai perlindungan kita. Tidak ada yang lain. Tuhan rindu hanya Dialah yang menjadi pijakan kita, kekuatan kita, menjadi tempat perlindungan, pagar di mana kita berlindung Bapak Ibu. Daud mendasarkan kehidupannya kepada Tuhan. Kita bisa melihat perjalanan Daud ya Bapak Ibu sebelum dia jadi raja. Bagaimana dia waktu ketika mengembalakan kambing dombanya, dia harus menghadapi binatang buas. Sedangkan dia pada saat itu ketika masih gembala kambing domba itu masih muda, masih imut-imut kan seperti itu. Tapi dia berani melawan kambing domba karena dia percaya ada Tuhan yang memberikan dia kekuatan.
ada Tuhan berikan dia perlindungan. Bahkan ketika dia mulai menjadi prajurit pun juga, dia harus melawan Goliat yang tinggi besar dibandingkan dia yang masih muda, masih kecil, kemerah-merahan. Dan semua pasukan Israel ketakutan Bapak Ibu. Iya, tapi Daud dengan gagah perkasanya, dia maju ke depan dan dia melawan Goliat. Dia berkata, aku maju dengan membawa nama Tuhan Allah semesta. Daud percaya Tuhanlah gunung batunya, kekuatannya. Tuhanlah kota bentengnya, perlindungannya. Dan ini yang Tuhan mau ya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadikan Dia satu-satunya kota benteng kita, perlindungan kita, dan gunung batu kita, kekuatan kita. Bapak Ibu, nah bagaimana ciri-ciri seseorang yang menjadikan Tuhan sebagai gunung batuku, sebagai kota bentengku? Kita belajar daripada Daud. Ada 3 ciri Daud. Kita bisa belajar, Daud ada 3 poin, kita bisa belajar sehingga dia bisa menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya, Tuhan sebagai gunung batunya, Tuhan sebagai perlindungannya, kota bentengnya. Kita lihat Bapak Ibu, Mazmur 62 ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang pertama Bapak Ibu, ciri-ciri sambil Daud, ya, dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, kekuatannya, kota benteng perlindungannya. Yang pertama dikatakan di sini, percayalah kepadanya setiap waktu. Ciri yang pertama, percaya kepada Tuhan setiap waktu. Percaya artinya apa? Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan setiap waktu, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ya percayalah, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ini yang Daud lakukan sehingga dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batunya dan kota benteng perlindungannya. Kenapa? Sebab dia percaya kepada Tuhan setiap waktu, setiap langkah-langkahnya, setiap kegiatannya, setiap pertempurannya, setiap apapun juga yang dilakukannya, dia percaya kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau setiap kita, untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu. Jangan hanya kita percaya sama Tuhan pada saat kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan engkau menyertaiku. Tapi ketika saat kita mungkin dalam masalah, pergumulan, sakit penyakit pun juga percayalah. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Percaya kepada Tuhan artinya apa? Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada perlindungan Tuhan. Roma 8 ayat 28 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya juga segala sesuatu, segala hal apapun juga Bapak Ibu, baik kita sedang diberkati, kita sedang mendapatkan sesuatu kebaikan, Tuhan bekerja juga ketika dalam masalah pun juga, dalam pergumulan, percayalah Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan berkata semuanya kebaikan untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu, ciri yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, bahwa Dia bekerja bersama dengan kita. Kalau saat ini mungkin kondisi kita kurang baik seperti itu, karena kondisi kita bisa melihat akibat pandemi COVID-19 semuanya menjadi kurang baik, saya bukan seperti itu. Tapi percayalah, kalau Tuhan itu izinkan Bapak Ibu, atau setiap kita anak-anak Tuhan, saya percaya semuanya akan ada kebaikan yang akan kita alami. Bagian kita hanya percaya setiap waktu, setiap saat. Dan semuanya ada kebaikan. Amin. Tuhan berkuasa atas semesta. Tuhan berkuasa atas corona, atas penyakit apapun juga. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu semua, percayalah Bapak Ibu, ada kebaikan kita alami. Kunci Bapak Ibu, kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita, kota benteng kita adalah kita percaya bahwa Allah turut bekerja bersama dengan kita untuk kebaikan untuk setiap kita. Amin. Bahkan Matius 28 ayat 20 dikatakan di ayat terakhir bahwa Dia menyertai setiap kita sampai kesudahan akhir zaman. Bahwa Dia bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Artinya apa? Sampai akhir kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu,
Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Tapi dia menyertai kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu, dan saya percaya kalau dia bersama dengan kita, gak mungkin dia membiarkan kita sampai kita jatuh tergeletak, sampai kita mengalami sampai penderitaan yang gak bisa kita kuat. Percayalah Bapak Ibu, penderitaan atau masalah gak pernah melebihi kekuatan kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Dan kalau kita saat ini mungkin masih, ya Tuhan izinkan mengalami penderitaan, percayalah kita masih kuat, masih sanggup. Dia menyertai kita, dia bersama dengan kita, bekerja bersama dengan kita, dan semuanya kebaikan. Amin. Yeremia 29 ayat ke-11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai setiap kita umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh dengan pengharapan. Saya percaya itu ya dan amin. Kalau kita percaya Bapak Ibu, rancangan Tuhan tidak pernah gagal, rencana Tuhan tidak pernah meleset. Itu pasti genapi kalau kita percaya kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Percayalah Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu gak pernah gagal. Siapa yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan? Iblis gak bisa Bapak Ibu. Rancangan Tuhan pasti ya dan amin. Bagian kita percaya Bapak Ibu. Maka semua akan digapai setiap kita. Amin. Dikatakan di ayat ke-12-nya Bapak Ibu dari Yeremia 29. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ya kita datang berdoa, Tuhan akan mendengar doa kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ayo percayalah, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, maka dia akan mendengar doa-doa kita. Amin. Bagian kita hanya percaya setiap waktu. Jadikanlah dia kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Kedua Bapak Ibu, tadi yang pertama, yang kedua di bagian ke B dari Mazmur 62 ayat ke-9. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah, curhat Bapak Ibu. Itu bicara namanya hubungan yang intim, hubungan yang baik. Bicara tentang juga namanya keterbukaan. Orang yang curhat itu akan terbuka. Dia akan sampaikan semua isi hatinya, semua keluhannya, semua masalah-masalahnya. Itu yang Daud lakukan Bapak Ibu. Dia curhat kepada Tuhan. Disampaikan semua penderitaannya, semua masalahnya Bapak Ibu. Tidak ada yang tertutupi. Yang kedua, ciri yang kedua Bapak Ibu, daripada orang yang menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya dan perlindungannya adalah curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa curhat kepada Tuhan kalau kita sudah membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim itu perlu dibangun Bapak Ibu. Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ketika dia menggembalakan kambing domba, dia memuji Tuhan, dia bermazmur menyembah Tuhan. Intim dengan Tuhan menghasilkan hubungan yang baik sehingga dia bisa bercurhat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu, setiap kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk itu kita perlu menyiapkan waktu. Menyiapkan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bukan menyisakan waktu. Waktu enggak bisa disisakan Bapak Ibu. Waktu tuh enggak bisa, akan habis kalau kita sisakan waktu. Tuhan, saya nanti malam saya mau bersekutu dengan Tuhan. Nanti malam sudah kerja sepanjang hari, capek lelah, berkata Tuhan tahu saya capek. Tuhan tahu kondisi saya. Besok aja pagi Tuhan saya akan bersekutu dengan Tuhan. Besok pagi bangun sudah kesiangan. Tuhan saya kesiangan Tuhan, saya harus kerja, masuk kantor, sudah terlambat, Tuhan tahu isi hati saya. Nah itulah Bapak Ibu, kalau kita menyisakan waktu untuk dengan Tuhan, tidak akan bakal ada waktu. Tapi beda kalau kita menyiapkan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, setiap hari, setiap pagi, saya akan bersekutu dengan Tuhan sebelum saya beraktivitas. Saya siapkan waktu. Saya sudah schedulekan dari kegiatan saya sepanjang hari. Ada waktu Tuhan yang untuk saya bersekutu dengan Tuhan. Kita siapkan waktu. Nah dari sinilah Bapak Ibu, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun dengan hubungan Tuhan. Nah disitulah Bapak kita intim dengan Tuhan. Dan kita bisa terbuka dengan
Tuhan. Jadi keintiman hubungan dengan Tuhan itu perlu dibangun. Situlah kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan rindu setiap kita anak-anaknya untuk bersekutu dengan Dia. Tuhan rindu untuk setiap kita menyampaikan masalah kita, pergumulan kita. Bukan Dia nggak tahu masalah kita, bukan Dia nggak tahu pergumulan kita. Dia tahu loh Bapak Ibu, semua jadi beban kita. Tapi Dia pengen setiap kita sebagai anak-anaknya, kita datang kepada Bapa. Kita curahkan isi hati kita. Kita bawa pergumulan kita, masalah kita. Tuhan, saat ini akibat pandemi COVID-19, Tuhan, saya mengalami penderitaan, pekerjaan yang harus di rumah. Mungkin selir saya Tuhan dikurangin, atau saya mungkin saat ini sebentar tidak lagi bisa bekerja. Sampaikan kepada Tuhan. Bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu, tapi Dia ingin kita sebagai anak-anaknya bicara. Saya sebagai orang tua, anak saya juga, saya rindu anak saya bicara dengan saya, menyampaikan apa yang menjadi beban dan pergumulannya. Dan saya sebagai orang tua, manusia terbatas, saya pasti akan tolong dia, saya akan bantu dia. Tapi Tuhan tahu. Tapi intinya Tuhan pengen setiap kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Siapkan waktu untuk itu loh Bapak Ibu. Mazmur berkata Bapak Ibu, Mazmur 142 ayat ketiga, aku mencurahkan keluhanku di hadapannya, kesesakanku keberitahukan kehadapannya. Jadi Daud berkata di Mazmur 142 ayat ketiga ini bahwa dia mencurahkan keluhannya, masalahnya di hadapan Tuhan, kesesakannya dikasih tahu kepada Tuhan. Dan dikatakan di ayat ke-4 dari Mazmur 142, katakan, ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Tuhanlah yang mengetahui jalan kita. Dan dikatakan di jalan yang harus kita tempuh. Saat kita menyampaikan keluhan kita, pergumulan kita, maka Dia akan mengasih tahu jalan-jalannya. Amin Bapak Ibu. Untuk itulah kita perlu menyiapkan waktu. Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Amin. Perlu keterbukaan. Kita harus terbuka. Apa yang dia juga mungkin dosa kita, datang kepada Tuhan. Minta ampun. Yang Yakobus yang keempat ayat ke-8 dikatakan, mendekatlah kepadaku dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu dan kamu yang mendua hati. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh menunggu aksi daripada kita. Tuh menunggu tindakan kita mendekat kepada Tuhan, baru Dia berespon mendekat kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bertindak, melangkah untuk mendekat kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita. Kita perlu memulai langkah dari kita dulu, supaya kita bisa hubungan dengan Tuhan. Tuhan menunggu langkah kita. Dia berespon ketika kita melangkah. Mendekatlah, maka Dia akan mendekat. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, Bapak Ibu. Jangan kepada orang. Manusia terbatas. Manusia tuh kalau juga memberikan saran mungkin terbatas. Tapi kalau kita curhatnya kepada orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan, atau orang-orang yang mungkin belum dewasa, mungkin saran pun juga saran yang mungkin bisa kurang baik Bapak Ibu. Tapi kalau kita curahkan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan kepada setiap kita. Amin. Jadi yang kedua kuncinya Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan dan memiliki perlindungan daripada Tuhan. Yang kedua adalah dia memiliki waktu yang baik dengan Tuhan, di mana dia bisa mencurahkan isi hatinya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga dari Mazmur 31 ayat ke-6, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Mazmur 31 ayat 6 berkatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Yang ketiga Bapak Ibu, ciri yang ketiga orang yang menjadikan Tuhan segala-galanya adalah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini yang Tuhan mau setiap kita, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mati untuk menebus dosa kita. Tuhan mati untuk setiap kita dipulihkan, diselamatkan. Dan harusnya hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, di Galatia 2 ayat ke-19 dikatakan, sebab aku telah mati, kata Paulus, oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Paulus berkata di Galatia ini Bapak Ibu dikatakan, ya aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Bapak Ibu, Tuhan telah mati untuk menebus kita, untuk bawa kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Kita jadi miliknya Kristus Bapak Ibu. Harusnya hidup kita miliknya Tuhan. Karena itulah serahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena hidup kita adalah miliknya Tuhan. Pakailah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah kalau miliknya Tuhan Bapak Ibu, dia pasti akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kalau kita enggak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita masih tetap dengan kekuatan kita. Kita masih tetap dengan kemampuan kita. Percayalah Bapak Ibu, dia enggak bakal turun tangan. Karena kita masih mengandalkan kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Allah ingin setiap kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Sebab hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kita ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan kita menjadi milik Kristus. Di ayat ke-20 dari Galatia 2 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20 dikatakan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Hidup yang kita jalani adalah dalamnya adalah Kristus Bapak Ibu. Karena itulah, ayo Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Sekalipun juga pergumulan kita, masalah kita Bapak Ibu, serahkanlah kepada Tuhan. Berserahlah, percayalah Bapak Ibu, Tuhan bersama dengan setiap kita. Semua akibat pandemi COVID-19 pasti mengalami dampaknya. Termasuk saya pun juga mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang lain pun juga pasti akan mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Kerinduan saya, satu tugas saya sebagai gembala adalah mengunjungi jemaat-jemaat. Ke rumah sakit saya kunjungin, ke rumah saya kunjungin Bapak Ibu. Tapi sekarang semuanya itu dilarang. Semua dibatasin, harus social distancing, harus stay di rumah. Sekarang saya doa dulu, firman Tuhan berkata tumpang tangan. Sekarang saya gak boleh tumpang tangan lagi Bapak Ibu. Semua seperti dibatasin. Jadi terhambat, gak boleh mengunjungi, gak boleh ibadah bahkan. Dalam gereja, di mana dulu kita bisa bersama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam gereja, sampai sekarang tidak boleh lagi, nggak boleh kunjungi jemaat, nggak boleh kunjungi jemaat yang sakit, tumpang tangan pun juga tidak boleh lagi, Bapak Ibu, salam pun juga nggak boleh. Saya sempat percaya sama Tuhan, Tuhan, kok sepertinya hamba-hambamu sekarang semua dihalangi pelayanannya, tapi Tuhan bilang ini masa penantian. COVID-19 merupakan masa penantian. Mungkin sepertinya Tuhan tidak ada, tapi sesungguhnya Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan menyapa dengan kita, menyertai setiap kita. Inilah masa penantian. Apa kita masih terpercaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita? Bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Dan Tuhan bawa setiap kita dalam dimensi yang baru. Awal mula saya nggak tahu tentang dimensi yang baru seperti apa. Pikiran saya, dimensi yang baru itu dimensi yang semuanya baik. Semuanya lancar, penuh dengan berkat Tuhan, jiwa-jiwa bertobat. Pelayanan semakin lebih lagi. Tapi ternyata saat ini pelayanan terbatas. Agak susah bergerak. Lebih di rumah, banyak di rumah. Tapi Tuhan berkata, inilah dimensi yang baru. Kita harus merubah pola pikir kita. Saya harus merubah pola pikir saya Bapak Ibu. Ya, untuk saya belum maksud dalam dimensi yang baru. Pergerakan Allah yang baru. Karena saya tahu kalau Tuhan izinkan, semuanya ada kebaikan untuk setiap kita semua, termasuk saya pun juga. Dan saya berdoa, Tuhan saya berdoa dengan iman, pandemi COVID-19 sudah berhenti. Bahkan Tuhan gantikan dengan pandemi daripada curahan hujan awal, hujan akhir yang melanda muka bumi ini. Saya percaya akibat COVID-19 ini akan ada penuaian jiwa yang besar-besaran. Pentekoste ketiga itu pasti akan digenapi atas jiwa-jiwa, atas bangsa-bangsa. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi rancangan Tuhan itu baik atas setiap kita. Kuncinya yang ketiga Bapak Ibu, ayo berserah. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jadikanlah Dia satu-satunya gunung batuku, kota bentengku, kekuatanku dan perlindunganku. Amin. Bapak Ibu, ada lagu dari Mazmur 62 ini. Yuk mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini Bapak Ibu.
akan goyah selama-lamanya. Sama-sama katakan lebih lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan hari ini menjadi rema atas setiap kami. Hanya Engkaulah satu-satunya kota benteng kami, kekuatan kami, kubu pertahanan kami, kota perlindungan kami. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan biarlah hari ini Tuhan kami menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Dan biarlah Tuhan 3 hal yang kami dengar pada hari ini seperti Daud lakukan, di mana dia percaya kepada Tuhan setiap waktu. Biarlah mulai hari ini kami percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa. Setiap waktu kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong setiap kami. Bapak, dan biarlah Tuhan kami menyiapkan waktu untuk kami bangun hubungan dengan Tuhan, di mana kami bisa mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami mulai membangun hubungan setiap saat, sehingga Engkau mendengar seruan daripada kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau Bapa menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dan biar mulai hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau selama ini kami pakai kekuatan kami nggak mau berserah, kami ngotot, kami pakai kepandaian kami, biarlah hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami berserah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami, dan hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah miliknya Tuhan. Sebab kami sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, dan kami miliknya Tuhan. Karena itulah hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang membawa kami terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan, ke dalam dimensi yang baru, dimensi yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Apa tidak pernah timbul di hati kami, tidak pernah dilihat oleh mata kami, tidak pernah dengar oleh telinga kami. Itu Tuhan siap untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mana mereka boleh berada. Biarlah firman Tuhan menjadi rema setiap mereka, dan mereka mengalami berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari bangkit berdiri, mari Bapak Ibu boleh berada. Buka hati Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu, dan biarlah kiranya berkat anugerah Allah, kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga, dalam mereka tunggal yang terkasih selama setiap kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan di Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata amin. Shalom, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara semua.